We had 111 missiles shot a few weeks ago by our lovely friends from Iran. They were aimed at the Abraham Lincoln, which is a beautiful aircraft carrier, by the way. The SS Abraham Lincoln, 111 in a short period of time. Out of the 111 missiles shot, 111 missiles were knocked into the sea easily. Think of that. And I called the captain of the ship. He wasn't even sweating. All you got, Jamie Dimon would be sweating that. You wouldn't like that. We have a different kind of strength, Jamie, right? We don't have that. But think of it. 111 missiles are coming at you. And he's drinking his coffee, taking it easy. Ketegangan di perbatasan Lebanon-Israel kembali memanas. Konvoi kendaraan militer Israel terlihat bergerak di wilayah Lebanon Selatan, sementara kepulan asap membumbung dari sejumlah desa yang dilaporkan mengalami kebakaran dan baku tembak. Situasi ini terjadi di tengah negosiasi kedua negara yang masih berlangsung di Roma, memicu kekhawatiran konflik akan kembali meluas. Menurut otoritas Lebanon, operasi militer Israel telah menewaskan ribuan orang sejak Maret lalu. Di sisi lain, Hezbollah menolak kesepakatan yang dimediasi Amerika Serikat dan memperingatkan bahwa upaya pelucutan senjata secara paksa dapat memicu perang saudara. Lantas, bagaimana perkembangan terbaru konflik di perbatasan Lebanon dan Israel? Pemirsa, ledakan dahsyat mengguncang ibu kota Suriah. Sebuah kafe di pusat kota Damaskus berubah menjadi lokasi maut setelah bom meledak di tengah keramaian. 5 orang tewas dan belasan lainnya terluka. Suasana tenang di pusat kota Damaskus mendadak berubah menjadi kepanikan. Sebuah bom meledak di dalam sebuah kafe di kawasan Al-Hijaz pada Kamis waktu setempat. Rekaman dari lokasi menunjukkan bercak darah, puing-puing yang berserakan, serta warga dan petugas keamanan yang berupaya menangani korban di tengah kekacauan. Ledakan mengakibatkan 5 orang tewas dan 16 lainnya mengalami luka-luka. Pasca ledakan, aparat keamanan langsung menutup seluruh area kejadian dan memulai penyelidikan untuk mengungkap pelaku serta motif serangan. Hingga kini belum ada kelompok yang menyatakan bertanggung jawab atas aksi tersebut. Waduh, VO lagi. Meski terus digempur Israel dan Amerika Serikat, Iran tak gentar. Kepada media setempat, Iran menunjukkan fasilitas militernya yang masih tegak berdiri. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran kembali memamerkan fasilitas militer bawah tanahnya melalui media sosial. Video ini menunjukkan terowongan berisi rudal dan senjata lainnya. Terowongan ini dibangun khusus untuk meluncurkan rudal ke arah kapal induk Amerika di Teluk Persia. Fasilitas ini sangat kokoh dan dirancang agar sulit dihancurkan oleh serangan udara musuh. ساخت نیروی دریایی سپاس بالای 1000 کیلومتر برد داره. Sementara itu, Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance menyambut kedatangan pasukan yang bertugas dalam operasi Epic Fury. Di depan pasukannya, Vance ucapkan terima kasih dan klaim sukses menaklukkan Iran.
So this wing just finished, came home in May from a historic 11-month deployment. The wing logged nearly 12,000 launches across the deployment and over 5,500 flight hours in support of Operation Epic Fury alone. All of the great things that we've accomplished, you guys are the reason that we've been able to accomplish it. So thank you and welcome home. A little bit late, but welcome home. Ribuan warga memadati reruntuhan Masjid Imam Khomeini Husainiyah di Teheran, Iran untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Ya Hussein. Ribuan warga bersorak-sorai saat peti jenazah Ali Khamenei diarak selama upacara perpisahan. Mereka juga berdoa bersama dan memberikan penghormatan terakhir. Upacara jelang pemakaman Ali Khamenei resmi dimulai pada 4 Juli lalu. Sementara prosesi pemakaman akan dilakukan pada 9 Juli mendatang. Oke. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir melakukan kunjungan ke pemukiman warga Palestina di Yerusalem Timur. Ia menyebut pasukan Israel telah menghancurkan 20 rumah dan menuntut lebih banyak rumah lagi diratakan. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir mengunjungi Yerusalem Timur untuk memantau penghancuran rumah-rumah Palestina. Ia mengklaim bahwa 20 bangunan ilegal warga Palestina telah dihancurkan, bahkan menuntut agar lebih banyak rumah lagi yang diratakan. Di tengah kunjungannya, ia juga sempat adu mulut dengan warga Palestina. למה היא ברחה? מה קרה? היא מתלוננת שרוצים להרוס לה את הבית? אם זה לא חוקי, הורסים. הבעיה שאתם הורסים לבתים שלנו. מה שלא חוקי אני הורס. מה שלא חוקי אני הורס. Penggusuran rumah penduduk Palestina dilakukan dengan dalih pembangunan tanpa izin yang dikeluarkan Israel. Media Palestina melaporkan kebijakan perencanaan Israel bersifat restriktif untuk membatasi pertumbuhan penduduk Palestina dan memperluas kendali Israel atas kota tersebut. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC memperingatkan kapal perang AS untuk segera meninggalkan Selat Hormuz. Iran ancam akan menyerang AS jika tidak segera mengubah haluan kapal kembali ke Samudra Hindia. IRGC merilis rekaman konfrontasi Angkatan Laut di Teluk Persia. Komandan Angkatan Laut IRGC mengeluarkan peringatan langsung kepada kapal Angkatan Laut AS untuk segera meninggalkan Selat Hormuz dan menyebut bahwa ini adalah peringatan terakhir. Iran melaporkan Angkatan Laut AS terpaksa mendaratkan helikopter dan meninggalkan Teluk Persia. Namun, AS membantah adanya konfrontasi tersebut.